Katanya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Alah, Infonya ada itu ini, Pak. hak prerogatif presiden. Aduh. Ya udah nggak apa. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya, Pak. Belum. Mau Kita ini kerja pamit ke aja istana, ngurus Pak. rakyat ya. Sekarang mau ke Fokus istana ngurus nggak, Ke Pak? istana bagaimana, Pak? Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana, Pak. Enggak, belum. Belum ada pemberitahuan. Kenapa? Kamu bikin isu sendiri. Enggak, Pak. Oh. Konfirmasi aja. Iya. Makasih, Oke. Pak Budi. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Tanpa ada sesuatu yang krusial. Kemarin tuh rupanya Presiden Prabowo mengganti 5 kabinetnya. Reshuffle. Dari 5 nama menteri yang digantikan, yang paling menarik buat kita beda. Siapa lagi kalau bukan relawannya Jokowi. Pak Budiari, Menteri Koperasi sekarang ini. Banyak orang kemudian menarasikan dengan dicopotnya Menkop ini secara perlahan orang-orang Pak Jokowi di kabinet mulai dihabisi. Ya ini yang tangkapannya para netizen. Lo pasti ngompoler pada nungguin kan, gimana pandangan Om Begawan melihat dilorotnya Ketua Projo ini. Oh, relawan garis keras nih, pasang badan buat Jokowi. Lo sakjane sudah tidak lagi jadi perkara krusial. Apa keberadaan Pak Budiari di kabinet? Beneran itu representasi dari Jokowi? Apa pula yang menyimpulkan dia di jaringan kabinet? Murni jadi mentor politik Gibran. Lu di mana ya? Aku krungu ngono kuwi kok. Katanya gitu. Gue ngamping-ngampingi. Sing jelas sudah lama bagi Om Begawan pergantian menteri bukan sesuatu yang mengejutkan. Oh, itu sudah diramal sama Rocky Gerung kok. Setelah bulan Agustus akan ada reshuffle. Ya biasa wae itu. Hampir semua presiden kita yang ganti pembantune itu hak prerogatif presiden, mengganti menterinya itu, dan itu bukan ngurangi kekuatan Jokowi loh. Nek menurut saya. Lo proses reshuffle ini udah kayak kita ngerungok kayak pidatonya kepala negara itu. Ya kadang sok berbisik ndasmu atau bilang brengsek gitu. Awalnya kaget, wah ini apa-apaan ini. Neng gandeng wis modeling ngono, ya berlalu begitu saja. Wis kulino ngrungokke lah, gak kenapa-kenapa akhirnya. Yang justru penting buat dinanti-nanti itu setelah ini apa coba? Malah luwih penting kuwi, gimana nasib politik atau bakal ngapain tuh komandannya relawan pro Jokowi, Projo, Mas Budiari, barleren dari Menteri Koperasi. Padahal PR itu Koperasi Merah Putih lagi harus melaku. Lo membangunkan Projo dari tidur panjangnya mungkin, atau malah urusan sama kejaksaan lagi, nguplek-nguplek judi online dan sebagainya. Wah ini ngeri-ngeri sedap ini. Nah, sebelum ngupas tentang apa prediksi Om Begawan bagi masa depan Budiari, bagi Projo selanjutnya, atau malah langkah politik relawan Jokowi sendiri, ada cerita yang mau tak sampaikan dulu. Itu seperti yang wis tak tayangkan di video awal tadi. Itu beneran kejadian dek wingi Senin tanggal 8 Agustus loh. Bukan rekaman lawas tuh, itu grass, anyar tuh. Tidak pula editan kami, enggak ditambahin, enggak dikurangin. Fakta. Atau saya pakai video AI enggak misalnya, tidak sama sekali. Ini aktivitas resmi Menteri Koperasi, kegiatan protokoler kementerian. Nah, sesaat setelah rapat dengar pendapat sama DPR di Senayan, ada peristiwa sing marai ngelus dodo. Orang itu dodo di wong liya. Dan waktu Pak Budi ketemu sama Komisi 5, bahasanya itu tentang perkembangan koperasi desa Merah Putih. Malah dia mengajukan tambahan anggaran. Weh, namun buat kementeriannya itu minta tambahan anggaran. Loh gimana weh Pak Budi kok kaya ngono? Lah piye respon Ketua Projo weh pas ditanya isu reshuffle? Nah ini awalnya dia sih santai. Dikira cuma isu-isu. Dikira gojekan itu ada reshuffle.
Loh, menjawab isu tentang kabar menteri yang diresafel presiden, dia bilang hak prerogatif presiden. Ya bener. Iya Pak, Malah infonya hari itu ini Pak. hak prerogatif presiden. Resafel itu hak prerogatif presiden itu. Loh, dikiranya wartawan hanya nanya biasa saja, dikira guyon. Terus ada yang nanya lagi tuh, Bapak belum dapat infonya toh, Pak? Bapak belum dapat infonya, Pak. Belum. Nah itu masih santai itu Butiari itu. Dengan tenang. Belum, dia bilang gitu. Nah kita kerja aja lah, fokus kerja aja, dia bilang gitu. Si wartawan tuh nanya lagi tuh. Loh sekarang mau ke istana tuh, Pak? Ya, Sekarang mau ke istana nggak, Pak? Sana bagaimana Pak? Lah, setelah ditanya gitu, langsung aja itu tuh raut mukanya berubah. Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana atau Enggak, belum. Sorot matanya dan fokusnya langsung ke wartawan itu. Dia kaget. Lu ternyata beneran tuh ada reshuffle. Kayaknya dia mulai sadar tuh. Mikir tenanan itu. Wah ini buat ini ya sok ini. Wah ini beneran ini yang ditanyakan wartawan ini ternyata ini. Dia mungkin bilang gitu. Orang main-main, orang guyon. Lah dari bibirnya keluar kalimat enggak. Belum ada pemberitahuan. Ini kamu buat isu sendiri apa gimana nih dia tanya. Dengan jidat berkenyit. Ya. Ngeluntung ya. Jidatnya. Terus suara wartawan menjawab. Enggak Pak, ini konfirmasi aja. Wartawan bilang gitu. Wah ini. Sakit tenan ini. Lah wong posisinya mau diganti kok ya enggak dikandani loh ini. Harusnya kan harus ditelepon dulu itu. Pak Budiari itu dikandani, Pak kowe harus diganti. Harusnya kan gitu. Biar cepet-cepet dengar pendapat dengan DPR dibubarkan. Loh padahal dia itu hitungannya menteri lawasan loh. Dudu lagi jadi menteri itu. Sudah zamannya Pak Jokowi jadi menteri Komdigi, Kominfo dulu tuh. Dia cuma mungkin bisa mengklaim ngebantu pemenangan Pak Prabowo tuh gak main-main loh, pasang badan dia. Loh nek Begawan Dewi menilai peristiwa nggak diberitahukannya rencana pencopotan Pak Budiari. Nah, aku wis ra kaget. Di pemerintahan sekarang ada banyak hal yang tidak semestinya. Itu sangat-sangat mungkin dijalankan. Sing hooh jadi tidak, sing tidak jadi hooh. Loh meski kita tak pernah tahu. Ya orang ngerti yang dikerjakan sebagai menteri. Apa pernah ada yang bermanfaat beneran buat rakyat? Coba selama ini Menteri Koperasi apa? Yang begitu signifikan mensejahterakan rakyat. Lo yang beginian nggak perlu ditanya ke dia. Lo pasti hobinya ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku barangnya uang. Ngaku-ngaku prestasinya uang. Dudu hasil kerjanya dewe akhirnya. Lo orang seloyal Budi Ari. Relawan tuh loyal. Dibuang tanpa dikabari dulu tuh. Wah ini. Buat malu ini, aku wis raiku tak dokok endi, tak singgah kayak endi, umpet kayak lemari apa gimana? Lu sebenarnya apa sih beratnya abote buat ngabari atau ngandani yang bersangkutan? Nek mau dicopot, mau diganti, mau diresapel. Lah ini aku dunia nesu itu Budiari. Nah ya mungkin wae. Mergo Kemenkop wis duwe agenda karo DPR. Mungkin ya lagi pas rapat dengar pendapat, aku nak ditelepon lak geger kok. Kemudian pihak Sekretariat Negara menunda memberitahukan soal rencana Pak Prabowo mau menggantikan dia. Kalau tahu mau diganti, tak jamin Pak Budiari nggak mungkin hadir di rapat dengar pendapat DPR kemarin. Sok ketika pas rapat dengar pendapat ada kabar itulah bubar langsung mulih tuh. Gue ngopo toh kok usah diganti kan gitu. Lawang sore hari langsung upacara pelantikan menteri baru. Piye coba nek ngono kuwi. Lho pas pelantikan Pak Ferry. Itu Pak Ferry Juliantono itu di istana. Menkop baru yang akan menggantikan Pak Budi. Gak terlihat menteri lama di situ. Budiari nggak teko itu, nggak datang itu. Lah ini wis genah ini ketaireng ini. Tahu ketaireng, mutung nesu, gondro atine itu. Lo dibatin dia mungkin gini juga kalau ini dibahasakan secara kata-kata wasem ya. Dibela-belain, diperjuangkan
dimenangke dadi presiden. Wah, aku untuk kursi menteri setahun wae ora genep langsung diganti. Ya mungkin bisa juga. Biaya yang dia keluarkan buat memenangkan Pak Prabowo sok rung balik. Ya Bu, bisa itu. Nggak nuduh loh saya loh, cuma kira-kira aja. Nah terus apa? Relevansinya, kepentingan atau tingkat urgensinya kok posisi Menteri Koperasi diganti? Apa selama ini dia disebut-sebut mau mundur? Kan ya enggak toh. Jadi menteri WP lah, bisa gagah ning ngendi-endi ya. Sing manut ya wakeh. Masa minta berhenti? Ora mungkin. Nanti kalau nggak jadi menteri, apa ya mau mengaktifkan relawan lagi? Lah Pak Jokowi kan sudah nggak presiden. Mau jadi relawannya siapa? Relawannya Gibran. Mulai dari nol lagi. Emang siapa yang masih percaya sama seorang Budi Ari? Yang banyak kasus menanti dia. Yang jadi pertanyaan besarnya, apa ada program atau tugas dari presiden yang kurang bagus implementasinya, sehingga Budi Ari diganti sama wakilnya. Nek melihat program unggulan berupa koperasi Desa Merah Putih, kan wis resmi di launching, wis melaku, diluncurkan. Walaupun ada titik kritik sana sini, banyak yang ambrol, banyak yang berhenti, urung sukses lah itu. Kan ketok meyakinkan kalau dia itu bekerja. Secara pribadi Begawan gampang ini. Ragu-ragu dia sama 4 menteri lain diberhentikan perkara kinerja, kelihatannya enggak. Ya walaupun Mas Prasetyo Hadi, Mensesnek bilang, pergantian itu sebagai pemantauan berkelanjutan. Ini artinya apa ini? Pemantauan berkelanjutan. Dan evaluasi terus-menerus. Ya nek terus-menerus ya apik ini. Kuwi lak mung basa administratifnya saja loh menurut saya. Disukai apa enggak setelah diturunkan dari jabatan? Tidur malam Pak Budi bakalan sulit nyenyak. Impen-impenan tok ini prediksiku ini. Saben neneng suara mobil mandek di depan rumahnya, apalagi malam hari ya, gawe jantung deg-degan. Intinya sejak semalam kehilangan jabatan menteri berarti kehilangan perlindungan. Ya kita tahu kan, kita paham banyak kasus-kasus yang kemarin sudah diuplek-uplek masalah judi online. Yang kabarnya itu sangat gegirisi itu. Nah, perlindungan terbesar dari kasus-kasus yang ada di kementerian yang barusan dia tinggal atau di kementerian sebelumnya, Kominfo, seperti kita tahu. Ya, nah, dari pengungkapan kasus perlindungan situs judul, dalam persidangan diungkap, sang menteri Kominfo yang dulu dijabat Budi Ari dapat aliran dana hingga 50%. Oh, ora horor itu. Lu belajar dari kasusnya Noel aja yang juga ketangkep OTT KPK karena pemerasan kepengurusan K3. Mungkin Presiden Prabowo nggak mau dipermalukan juga. Makanya si Budi ini sok berpeluang ditangkap. Nyusul kancane. Sing siji wis ingkrah harus masuk penjara, sing siji baru proses. Ini Budi Ari malah lagi arep. Embuh ini. Atau malah kejaksaan yang minta pada Pak Prabowo. Supaya diganti dulu lah. Saat durunge diproses mungkin. Ini perkiraan Begawan aja loh, rameten-meten ini loh. Kan bisa juga. Tinimbang diganti sewaktu menjalani pemeriksaan kan malah ngerepot ke pemerintah. Ngebut-buti Pak Prabowo mungkin. Jadi nambah beban buruk pemerintah. Nah kita tunggu aja. Apakah setelah pergantian ini akan ada proses penegakan hukum yang mau dikaitkan sama Budi Ari? Ya kita tunggu. Ada pula yang bilang loh, masih disebutnya presiden di bawah bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Memaksa penguasa tertinggi Republik ini nyopot orang-orang kepercayaan presiden sebelumnya. Ada 3 menteri Pak Jokowi yang diganti kemarin tuh. Selain Budi Ari ada Bu Sri Mulyani sama Menpora, Dito Aryo Tejo. Ini menteri dari kalangan Gen Z. Loh seakan-akan Ketua Umum Gerindra itu pengen bilang, dia sama sekali terbebas dari balas jasa. Makanya 3 orang Jokowi diganti sama orang kepercayaan Prabowo sendiri. Dengan pergantian ini, guna masa depan politik Pak Budi Ari, ada kekeliruan yang cukup mendasar. Yang cukup mendasar. Yang tidak segera diambil langkah. Sehingga menyebabkan dirinya itu direshuffle. Lo kan sebelumnya wis ditanya duluan oleh presiden. Dia mau gabung ke PSI atau Gerindra. Lo ini sing ora dipikir sama Budi Ari. Lo dengan tegas dan suara mantap lo. Dia ikut perintah presiden
Genah wis jawab ngono lho ya. Kok ya ora segera daftar, ngurus KTK, ndang dadi kader Gerindra. Lah ini mungkin kesalahan. Kesalahan telaknya Budiari ini. Ini politik, Bung. Harus begitu harusnya. Lah mungkin saja ini. Sekarang jabatannya masih aman. Jika dia langsung jadi kader partai berlambang kepala Garuda ini. Lah ini lah kabeh wis kliwat kok. Meh nglakoni piye-piye tidak akan menolong dirinya. Minimal nek tak saranke, gak usahlah ke Solo. Ini aku ora ojo-ojo lho. Ora perlu menemui Pak Jokowi. Jikapun butuh ketemu, jangan sampai diketahui media. Mumpung Pak Jokowi wis bali lho. Neng Sumber Solo itu minimal ngobrol dan konsultasi gimana mengamankan dirinya. Neng ojo nganti diketahui media lho. Ini aku memberikan pesan ini. Soalnya, nek malah terlihat ke sana, peluang tersangkut masalah hukum bisa malah menganga itu, malah tak diombo itu. Ya kita tunggu saja, usai diberhentikan, akankah dia mengaktifkan kembali organ relawannya? Ya walaupun kontestasi masih 4 tahun lagi loh, ada hikmah besar yang bisa diambil sama Budiari ini dengan diganti sama orang lain. Paling enggak dia wis gak kabutan, gak lagi direpotkan dengan program-program koperasi Desa Merah Putih. Sing mbuh nanti. Mau bagaimanapun, Kopdas itu mayoritas, malah bisa sampai 90-an%, nggak akan jalan baik. Ya termasuk makan bergizi gratis itu banyak kendala. Silakan dicek, bebas pilihlah. Desa apapun pasti banyak yang nggak ada aktivitasnya. Yang banyak ya papan nama di kantor desa. Mau ditingkatkan kemampuan pengelola dengan berbagai training pun tidak ngaruh buat masyarakat setempat. Jadi Pak Budi, fokus aja lah gimana sekarang ini. Menepse, leren se, mikir-mikir yang omah itu loh. Apa ngomong cucu, nek udah biar cucu. Ya, semarah apapun panjenengan, sak nesung-nesune wong, sebenarnya lebih positif berada di luar pemerintahan. Nek aku saya ngalami loh, nek saya yang ngalami loh. Malah matur nuwun banget, berterima kasih diberhentikan. Lihat tuh Bu Sri Mulyani Indrawati itu, Menteri Keuangan yang juga diganti. Gak hanya sekali loh disebut mau mundur. Kerjaan-kerjaan ngurus program yang sifatnya halu. Yo gawe rekoso. Lo enaknya jadi menteri. Kan ya perkara gaji gede toh, fasilitas gede toh, dihormati banyak orang toh. Dari kementerian dan para ASN di bawahnya tuh. Fasilitas yang diterima. Sama secara politik memuaskan dirinya sendiri aja. Nah meski begitu, jangan lupa. Potensi dipidanakan itu terbuka lebar. Tinggal apakah waktu menjabat beneran bersih apa kotor. Di situ saja kuncinya. Ingat loh, Pak Tom Lembong dulu wis diproses. Untung dapat abolisi. Sekarang Mas Nadiem, rekan kabinet Pak Budiari, sedang menghadapi proses hukum. Ada di antrian berikutnya, itu mantan Menteri Agama, Gus Yakut. Loh, apa mau berhenti dipaksa sama kasus? Lebih bikin malu, no. Masih ada 2 lagi nih, 2 ketua relawan Jokowi yang menghadapi kasus hukum juga. Immanuel Ebenezer, yang sekarang juga proses. Sama Sylvester, yang sekarang sudah ingkrah harus masuk penjara. Yang utama setelah nggak jadi menteri, piye usahamu? Ya, ngebetengi diri, cari aman, jauh dari masalah hukum. Terus apakah nanti bakal menghidupkan kembali Projo? Wah, tak tunggu ini. Atau diganti jadi Prowo, Prosu, Probi. Intinya perkembangan dari pro Prabowo atau apalah. Nah, mempertahankan relawannya dikaitkan sama Jokowi, peluang berisiko besar. Udah, ini saya memberi pesan ini. Hidupmu nanti justru ngadepin urusan hukum, bikin gak tenang. Sebaiknya memang fokus buat memastikan tidak ada perkara-perkara hukum yang menyeret berurusan sama penegak hukum. Jangan pernah berharap dapat dukungan besar dari rakyat. Kalau sampai Pak Budiari ini kejebak, ketangkep, diperiksa dan sebagainya. Terus gak ada yang simpati. Jangankan dari rakyat, dari relawan Projo aja sok wis sulit kok didapat. Sok. Yang mana orangnya juga emboh. Tidak pula berpura-pura. Dikorban oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak usah ngebangun narasi begitu. Masyarakat banyak yang wis antipasi, tidak respect, malah cenderung anyel sama dirimu kalau mencari-cari kebenaran. Ya. Nah,
ketika sebagai menteri, itu rasa muak publik pada ex-Menkop ini, wes bulat-bulat kok. Disebabkan belagunya dia itu. Serta selalu pasang badan. Andai keluarga Jokowi jadi sorotan publik. Berulang kali kan, sudah tak kasih warning. Ngapain bela-bela mantan presiden? Dia itu bukan lawyer, itu tanggane, apalagi keluarga dekat. Tidak sama mati-matian ngebela mereka. Banyak pernyataan dia yang jadi gaduh di media. Salah satunya kalau kita ingat tuh, berani memastikan bila Fufu Fafa itu akune Wapres. Hanya yang lucu waktu didesak, siapa pemilik asli akun Fufu Fafa? Omongannya jadi ranggena. Kaya wong. Wes lah. Wes ora eneng-entek ngomong Budiari ini selalu penuh isu. Karena ya banyak permasalahan yang ditimbulkan. Oke ya, ini hanya masalah pendapat kawan aja. Biar jadi hiburan dan juga bagi pendidikan bagi masyarakat yang menonton ngompol yang Om Begam bawakan. Salam ngompol, salam kawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.